Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita akan masuk di sesi cinta ke-24, di mana kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Tony Nurdin. Banyak hal yang menarik yang nanti akan diceritakan oleh Boston, panggilan akrab kami kepada beliau. Jadi setiap Senin malam kita menunggu ya sampai Boston masuk. Halo malam Sis Yuni. Nah ini dia. Jadi yang seru adalah kita akan Nurdin di dalam cerita inspiratif Nampol Twimmers As. Nah ini dia. Boston. Malam. Suaranya echo ya. Oh, masih echo ya. Iya. Ya, saya coba pakai handsfree dulu ya, Ci ya. Oke. Jadi Bro Tony ini akrab Boston ini malah keluar. That's okay. Jadi Boston ini adalah salah satu asmen kami yang ke-ai kata Sis Yuni. Boston ini ke-ai. Iya bener. Dan Bro Tony ini tema malam ini adalah merasakan Dharma. Jadi beliau ini akan bercerita kepada kita nanti apa yang berubah. Ini cukup drastis ya kalau kita lihat tentang Boston ini. Seru. Nah, kita tunggu lagi sampai Boston masuk karena barusan keluar jadinya. Oke. Boston ini adalah lulusan S1 di Untar. Kemudian beliau ini pernah menjadi coach basket. Jadi nanti nih setelah pandemi, bila Bro dan Sis kepengen, halo Sis Junior, malam juga. Jadi kalau nanti ada yang mau belajar basket anak-anaknya tuh sama Boston, beliau ini kalau mengajar serius, tapi orang bisa mendapatkan hasil bagus. Jadi itu yang kami perhatikan dari Boston. Jadi kalau mengajar itu memang tulus ya. Nah ini dia. Mudah-mudahan kali ini kita tidak go live. Oke, mudah-mudahan kali ini tidak lagi echo. Kedengaran bro? Kedengaran nggak Cici? Kedengaran. Echo nggak? Enggak. Sekarang udah nggak echo. Okay. Iya. Dan yang menarik ini beliau ada perubahan yang nanti Boston bisa cerita ya, Bro Tony ini bisa cerita apa sih perubahannya setelah belajar sama Twin. Kemudian juga beliau ini punya makanan enak loh. Saya ini paling suka yang 3 macam rasa tuh dari Boston. Oke, cerita dong bro, gimana kenal sama Twin pertama kali? Oh, oke. Saya cerita ya Cici ya. Iya. Jadi once upon a time ini ada satu anak ya kan. Dia lahir di keluarga yang dia anggap dia nggak adil gitu loh. Karena dia ada anak tengah, anak yang di atas disayang siapa, anak kedua disayang siapa, anak terakhir disayang siapa. Jadi dia ya ngerasa nggak disayang. Terus dari SMP pergaulannya udah ya nggak suka, nggak di rumah cuma sebagai kayak tempat hotel, cuma pulang tidur. Ya, jadi ya dia bergaul. Terus habis itu dia itu sangat dikenal dengan mulut sampah. Apa tuh mulut sampah? Biasa kalau kita orang Medan, kita kan suka
sedikit-dikit kayak ngomong jorok. Dua tiga kata Oh, pasti kita ada selipin kayak kata-kata kotor. Nah, jadi oh, kayak dia itu kayak sehari itu bisa ribuan kata-kata karena sudah jadi kebiasaan. wow. Jadi kayak gitu, ya contoh nggak usah kali ya, soalnya live. Nggak usah deh kalau dicontohin. Ya, oke. Sampai SMP SMA dia itu pernah suatu hari pergi datang ke vihara, terus dia ngerasa wah ini tempat tenang dan nyaman ya. Akhirnya dia sering pergi ke vihara dari SMA 3-an ya. SMA 2 atau ya SMA 3-an. Dengar Di Dhamma Jakarta ya, Talks bro. di Jakarta. Aku Oke. SD kelas 1 udah di Jakarta. Tapi ya begitu datang baca parita dengan Dhamma Talk pulang seperti itu ya setiap kali. Nah, eh, tetap kalau udah dari sana udah balik ke pergaulan ke teman-teman selalu selalu aja back to habit selalu ya dan masih berkata kata-kata kasar gitu loh Hmm, kotor. Ah, hmm. ah. Jadi ya dia ngerasa wah dan semenjak itu dia mulai mencari gimana sih supaya cara ngelepas kata gini loh. Jadi dia itu ada kayak tadi saya bilang ke vihara, terus ada ke tempat-tempat ibadah yang lain, dia coba mendalami ini dan itu. Em, Pengalaman pribadinya itu it doesn't work. Dia tetap aja begitu. Jadi jadi tadi kan saya cerita dia start berkata kata-kata yang kotor itu dari SMP 3 sekitar umur 15-16-an. Nah, Wow. singkat cerita dia lulus kuliah, habis itu ke Amerika kerja, terus mau mencoba sekolah dan kuliah sono, ada something happen disuruh pulang terusnya. Nah, Berapa pas tahun jadi di Amerika jadinya, bro? aku 8 tahun di Amerika. Wow, lebih lama dari saya. Ya, Saya tapi cuma saya kan 6 kerja kerja tahun. apa tadi ya? Oh ya, Ya, jadi pulang. Pulang dari Amerika, ya dia suka ikut orang tuanya pergi ke vihara, niencing dan segala macamnya. Nah, Hmm. suatu ketika itu ada Dhamma Talk di vihara itu, Vihara Dhamma Suci Peak. Oh iya, Uh, iya. ju- Judulnya kalau nggak salah How to Be Happy in Your Life ya, kalau nggak salah Ya, Cici ya. ya. How to be Dibawakan oleh happy. ya, dibawakan oleh Bante Wimalaramsi Mahatera. Terus ya Ah, orang-orang vihara bilang, ayo turun ke bawah yuk, ada Damatok, ayo kita rame-ramein aja gitu loh supaya Dhamma Talk Hall itu nggak sepi. Terus katanya yang bawa yang acara bule loh. Terus saya bilang sama mama saya, bule. Kayaknya saya 8 tahun di Amerika, setiap hari ketemu bule juga ya biasa aja sih. betul. Nggak Nggak aneh tahu ya. ya. Nggak tahu ya. Bener-bener nggak mengerti apapun. Ah, Karena SD 1 sampai SMA 3 itu aku di sekolah itu sekolahnya di beragama Kristen. Jadi ya nggak mengerti ya. iya. Ajaran Buddhis nol sama sekali. Nol sama Aha. sekali. Karena kan dari Medan ke Jakarta TK kan nggak lulus. Jadi SD 1 masih belum bisa nulis segala macemnya. Oh, Oke. oke. Lanjut ya.
Terus ya saya sih waktu itu bilang sama mama saya, kayaknya nggak tertarik deh orang tiap hari di Amerika ketemu bule. Terus ada mereka ada bilang itu loh, tapi yang translatornya bisa lihat past life-nya kita loh. Oh ya, Ci Brenda. Aduh, pengertian Ah, clear itu saya bisa ah, membawa orang ke past life bukan melihat past life kok. oh, iya begitu kan kita dengarnya oh ya yuk 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 turun ke bawah yuk. Akhirnya kita dengar drama talknya nggak tertarik sih waktu jujurnya sih kurang tertarik karena ya di sana cuma bilang Bante ada cerita tentang meditasi, kalau mau ini meditasi terus ya saya antara tertarik dan tidak tertarik sih, cuman karena memang nggak pernah mengerti meditasi ya. Meditasi yang saya ngerti adalah yang biasa kita kita mencari-cari ilmu itu taruh lilin di depan, kita liatin fokus ini sampai pala Oh, pusing-pusing segala macem. Ah, ya, bagusnya udah nyoba yang begitu ya bro ya. banyak Cici, banyak sekali. Ya dan ya semakin kita yang kalau yang kayak gitu, semakin kita ini ya kita kayak semakin ego ya, semakin gampang. Wah, gua tuh gede Emosi. loh. Mm-mm, Eh, mm-mm, oh, sombong gitu ya. mm-mm, mm-mm. Ah, terus seingat saya setelah Dhamma Talk selesai, kita mengerumunin Cibrenda. Tapi ya kita sih enggak sempet ngobrol karena kan seperti biasa ada gula selalu dikelilingi banyak semut. Kita nggak berhasil ngobrol sama Ci Brenda. Akhirnya ya cuma bisa dapetin nomor telepon Ci Brenda doang. Mm-mm. Heeh. Ah, oke. Terus itu kayaknya sekitar bulan 11 deh. 11 saya Mhm. kalau saya nggak salah ingat. Nah, Januarinya saya ada berkesempatan ikut meditasinya Ah, di Gintamani, Bali kalau nggak salah. hah? Itu kayaknya 2014 ya Cici ya. Kayaknya waktu itu Ci Brenda jadi Samaneri ya. Oh, itu 2013 bro. Ah, Waktu oh, sama oke. Derry. Di 2012 akhir sampai 2013 awal. Jadi kita Ah, ketemu tuh 2013 awal waktu saya botak. Terus, oke. Ah, eh, oke. Meditasi 10 hari waktu itu dibawakan oleh Bante. Habis itu orang kayak kita ya nggak pernah meditasi yang bener ya bingung. Terus kita duduk, kirain kita susah, kita meditasinya kok gua punya handphone disita, kok gua nggak boleh ngobrol sama siapa-siapa, kok gua cuma boleh jalan cuma lihat bawah, nggak boleh kiri kanan. Terus kok gua disuruh senyum sepanjang 10 hari kayak gitu. Nah, kayaknya aduh tersiksa ya. Nah, terus kalau meditasi duduk duduk kita terlihatnya tersenyum, duduk dan tersenyum, tapi yang di dalam pikiran kita, gue bisa nggak ya? Ini bener nggak ya? Kayak semua pikiran muncul kayak kita terlihat kayak senyum begini, tapi di dalam kayak kita digebukin pikiran. Itu bener-bener tiga hari pertama nggak mengerti gimana cara instruksinya yang benar gitu loh. ya, Akhirnya saya sering ya waktu itu kan kita agak agak gengsi ya, malu bertanya. Jadi pernah malam-malamnya sesekali langsung ketemu Ci Brenda, nanya private dan Cici kasih tahu oh, ini dan itu, ini dan itu. Hari ketiga baru mengerti kalau ini udah di kepala segala macem. Nah, eh, kita singkatin lagi. 10 hari meditasi kelar, ya udah balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, terus aktivitas biasa.
saya masih praktis meditasinya, tapi ya on off on off on off. Mhm. Hmm, 10 hari satu retret 10 hari. 3 bulan kemudian saya baru sadar dan mikir, ini kok kayaknya gue udah lama nggak ngomong jorok ya. Wow. Hah? Hah? Kok bisa ya? Hah? Kok bisa ya? Saya nggak mengerti sama sekali. Kok bisa? Ini kayak sesuatu interesting banget sih. Ah, Ah, oke. Terus ya udah. Hmm, saya berkomitmen nanti saya akan ikut lagi retreatnya yang kalau Bante datang lagi. ah, Dan kayaknya Bante datang bulan 12 ya, kayak setiap bulan ya, 12 ya Cici ya. ya, betul. Ah, retreat kedua saya ikut pulang. Nah, dan setengah tahun kemudian saya bisa kayak ya antara kita aware sama nggak aware, kok gue punya emosi kok kayaknya berkurang kayak 50%, gampang sensitif, gampang emosi, dendam itu kayaknya berkurang deh sampai 50%. Dan itu Wow. kayaknya oke, 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 ini something good nih. Ah, Ya. ikut lagi tahun depannya lagi. Setiap tahun saya ikut deh. Nah, tahun depannya ikut lagi. Nah, kali ini setelah 10 hari lewat, kita nggak bisa ngerasain langsung. Saya pribadi sih nggak ngerasain langsung, tapi kayak bener-bener pelan-pelan berubah. Dan tahun depannya ikut lagi ya Apa yang berubah, bro? kayak benar yang kayak tadi kan masih bisa marah, masih bisa dendam, masih bisa tersinggung emosi. Mhm. Itu dari 50% tahun depannya jadi 30%, 20%. Nah, akhirnya ya setelah 3 tiga kali retreat, 4 kali retreat keempat, aku jarang sekali marah. Wow. Ah, setiap saya duduk, suatu saya bangun dari sitting saya, meditasi saya, coba bikin marah deh, kayaknya nggak bakal nyampe. Nah itu praktis meditasi tuh ini. Makanya saya dan setiap saya pelan-pelan sampai hari ini pun masih belajar Dhamma Talk yang dibawakan Bante setiap tahun kayaknya sama, tapi Mhm. setiap tahun mendapat pengertian dan pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi Betul. sama, damanya sama. Saya, Ah, oke. Kayaknya tahun lalu saya miss ini deh, atau gue lupa ya. Tahun depannya, yes, kayak tahun lalu gua kayaknya ada dengannya, tapi gue miss deh. Lucu ya. bener, bener. Saya Ah, juga begitu, ah. bro. Saya translate nih setahun-setahun. Kayaknya tahun kemarin nggak baca yang ini gitu ya. Kok tahun kali ini ada gitu. Padahal sukanya sama. Bener Iya. itu. Mm-mm. Nah, ya setelah itu ya Ci Brenda bilang ada membuka apa lowongan ya untuk jadi asmen nih. Ah, Sebenarnya sih saya nggak diundang waktu itu, tapi saya yang samperin Cici, saya bilang Ci, boleh nggak saya training untuk ngajar karena saya merasa this is very good. Saya harus kayak perlu disebar gitu loh. ya, Dan ya, bener-bener selalu ajaran Bante yang pertama setiap kali retreat day one itu adalah ajaran Buddha itu akaliko. Bener ya? Artinya ya, immediate efektif. Jadi ya. 10 hari aja, aduh, very efektif. Aha, betul. Mm-mm. Terus Hmm, mulai terus deh apa? belajar ngajar ya. Ya, dan ya mulai belajar ngajar. Dan ya di guide sama Cik Brand ya banyak yang
ada yang berhasil, ada yang enggak. Kita ada kesenangan sendiri ya dalam Betul. mengajar. Aha. Kalau so far saya pun ya berhasil membawa eh, satu orang yang saya guide itu dia bilang kalau nggak salah 10 tahun atau 20 tahun ya. Seumur hidupnya itu harus makan obat penenang, obat stres. Hmm. Nah, waktu itu saya itu setiap Senin malam jam 7 bersama Bro Hartono nge-guide di Vihara Dharma Suci Peak. Ya. Dan dia itu setiap kali datang hadir. Nah, dia Ah. bertanya, ya salah satu kesuksesan saya adalah orang ini jadi orang yang seumur hidupnya makan obat penenang, tapi sekarang udah enggak gitu, karena dia sering ketakutan gitu. Aha. Dan Satu. itu yang bikin saya, wah, kayak ya tuh bulu kuduk merinding. Itu ada kayak ada happiness tersendiri. Betul Mm-mm. sekali. Betul. Mm-mm. Berapa Eh, lama bro? Bro mengajar di Wihara Dharma Suci sebelum pandemi nih setiap Senin dulu. Lama ya, cukup lama ya, bertahun-tahun ya. iya, kayaknya ada 3 tahun ya, 2 tahun, tiga Iya, tahun ya. cukup lama itu. Ah, sama Bro Hartono, iya. Ya, sebelum pandemi Hmm, bro dan sis masih dulu kan masih bisa datang ke tempat ke wihara gitu. Nah, ada Boston yang mengajar sama Bro Har. Terus udah gitu hmm. juga Bro juga mengajar suka datang di itu ya, di Wihara Pluit tuh yang kita pernah ngajar meditasi di sana, yang ada senyen-sennya, yang di pinggir jalan tol itu loh bro. Oh iya, 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 Saya iya. lupa Enggak, nama wiharanya apa. Wia Satya Dharma. Oh iya iya Ah, iya iya, benar. di sono ya, enggak sih, di sono sih enggak ngajar. Cuman karena saya kan suka ambil tempat yang tenang, dan hari Kamis jam 7 malam itu mereka biasa ada jadwal meditasi bersama, Ci. Saya sih biasanya di Ya. sono numpang duduk. Mereka ada teknik Oh. tersendiri, saya ya duduk aja gitu. Heeh. Ya enak situasinya. Malam suhu nang siu amitofo. Ini mah Master Boston. Bener. Boston. Nah, terus udah gitu, Bro juga ikut waktu itu kita adakan ODR ya di Medan ya, Bro juga ikut bantu Mhm. datang, membantu interview dan lain sebagainya. Em, Selama belajar mengajar, selain yang satu orang minum obat tidur itu sampai dia berhenti obat tidur itu, ada pengalaman apa lagi Bro yang menarik yang bisa Eh, di-share? keba Kebanyakan saya orang-orang yang benar-benar mengikuti instructionnya dari saya itu, kebanyakan itu mereka biasa yang suka stres sendiri, dan dia jadi nggak terlalu stres. Orang yang Mhm. suka mengambil hati, apapun diambil hati. Ini kan semua mirip-mirip saya sih, gampang Iya, tersinggung. benar. Ah, kurang lebih Kita itu ya sama bro, gitu loh. ketemu murid itu yang mirip sama kita loh bro, Ah, seperti cermin. ah, mirip sekali. Ya, karena kurang lebih sama ya gampang. Ah, Terkecuali udah memang dari dasarnya menolak kalau kita kasih apa, dibilang menurut saya sih begitu. Oke. Terus kalau dia tanya lagi, terus kita jawab lagi, menurut saya begitu, begitu, begitu lagi. Kalau gitu udah capek deh. At the end ya mereka ya nggak bakal balik-balik lagi gitu loh. Karena kan ah, sebenarnya meditasi TWIM itu terlihat aneh, tapi very very works banget. ya, Sangat 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 it really works ya, bener. uh, dan gampang sekali. Jangan disusahin, gampang banget, gampang banget. Ya, Orang cuma simple. suruh senyum Iya, doang all the time kok. iya, Mm-mm. betul.
Apa susahnya sebenarnya ya? Tapi justru saking gampangnya jadi orang pikir aneh gitu. Masa iya sih senyum-senyum aja bisa sampai nibana? Tapi kalau kita tegang, gimana kita bisa mencapai nibana kan? Nah ini ada Iya. komentar nih dari Sis Dewi Hugeng. Malam Boston, sharing dan kesaksian yang bermanfaat luar biasa Pak Bos. Betul memang. Ini karena bisa mengubah kepribadian kita. Apa yang bro Mm-mm. pikir itu mengubah bro? Teknik apanya? Oh, ada satu teknik yang bisa menurut saya sih sangat mengikis kita punya bad habit ya. Ya, Namanya 6R, ya merilekskan. betul. Teknik 6R itu biasa kita kalau dalam meditasi murid-murid selalu bilang, saya ngantuk, saya banyak gatel, saya banyak pikiran soal kantor atau pikiran di rumah habis kan kita biasa kalau hari Senin jam 7 malam kan habis ngajar pasti saya minta interview sama saya. Biasa Aha. kayak saya karena mentor saya Ci Brenda, ya saya pakai versi jutek. Ketemu orang ya ngomongnya jut. Ah, biasanya saya nge-guide ya kan. Orang-orang nggak suka interview sama saya. Pasti belok ke sebelah cari Ko Hartono karena dia lebih baik dan sabar. Kalau saya ah, Tapi efektif sama yang jutek juga. Karena kita ngajarnya itu lurus. ah, ah. Iya, karena saya tahu kita ikuti aja instruksi, tidak susah banget dan works. Ini kayaknya ada ya, Ci ya, komentar. Kalau buat yang Ya. agama non-Buddhis, apakah bisa ikut? Kebetulan jangan banding sama Ci Brenda ya. Saya pernah dapat nge-guide banyak yang Katolik, Aha. ada beberapa yang Muslim. Ya. Banyak juga Buddhis, Aha. Konghucu juga banyak. Jadi Ya. sebenarnya itu meditasi Twim ini kita lintas agama ya, universal ya Ci ya. Betul. Betul banget. Tidak tidak mandang Bahkan agama asmen yang kita ada yang Katolik. mm-mm, ya. Beberapa Jadi orang. bisa ini siapa ya? Bisa ikut kok, sangat bisa ikut. Lucky Lukita Mm-mm. bertanya. Iya, jadi coba ditanya nih. Oh, Broseci, karena metode meditasi yang baru sering dilihat dari sisi beda dengan praktisi metode yang selama ini digunakan. Betul. Memang, jadi orang sudah melihat teknik meditasi lain yang berbeda sama kita juga beda. Jadi apa iya sih senyum-senyum gitu ya? Kok aneh gitu? Ya, padahal kan senyum itu, kebahagiaan itu adalah salah satu dari 7 faktor pencerahan. Kalau kita tegang, kalau kita serius, gimana mau bisa masuk ke dalam pencerahan? Ya kan? Betul ya bro ya? Ah, Ya, nah sekarang, masih ada nggak cerita tentang meditasi? banyak. Aku cerita dikit lagi ya, karena suka meneliti dalam meditasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aja, salah satunya ya, ini harusnya kita bawa the power of smile ya. Mhm. Pernah kalau kita, Eko nggak? Ya, Oke. Sering kalau kita nyetir banyak motor atau mobil yang salip terus kita diklakson nih ini dan itu kan emosi jiwa. Suatu dulu saya begitu tuh. ini yang kalau kalau yang online boleh dicoba ya. Eh, Sewaktu kita emosi mukanya jelek banget. Nah, Betul. sewaktu kita sadar kita emosi, coba relaxin pikiran, terus coba smile. Ah,
yang terjadi adalah orang kalau emosi dia bawaannya mau emosi. Gue lagi marah lu suruh gue senyum lu yang bener aja. Ah, jadi saya pernah coba, saya lagi emosi banget, terus coba senyum. Pas saya senyum kayak oke, yang tadi kayak strength Ketat. begitu tiba-tiba jadi Terus, loose banget, like ah oke. Jadi saya tetap mempraktiskan senyum. Setiap kali aha, saya emosi mau senyum, tahu mesti senyum, tapi kayak kita punya ego, jangan senyum lah kan lu lagi marah, jangan senyum. Tapi kalau setiap kali kita bisa senyum itu semua loose banget, jadi kayak aha, kemarahan kita yang barusan tuh udah just like that, gitu loh. right. Ah, itu pengalaman after meditasi ya. Jadi pengalamannya ini ya, so far kalau kita duduk kalau pribadi saya setelah kelar duduk meditasi ya nggak 99% sepanjang hari saya nggak mungkin marah, terkecuali ring satu ya, istri saya, anak-anak saya. Itu orang-orang yang ini orang menurut saya orang-orang yang sangat melekat dengan saya dan saya sangat care sama mereka. Terkadang Aha, kasih tahu mereka, lu itu mesti begini loh. Kok lu nggak mau dengerin sih? Ih, gue jadi, kan jadi sebel terus, sendiri. Ya, itu orang-orang yang saya bisa emosi itu hanya orang-orang yang ring satu saya. Tapi kalau aha, yang dua dan seterusnya itu jarang sekali yang bisa bikin marah. right. Dan dan selama saya praktis dan mengajar, itu benar yang nggak tahu kebetulan ya atau gimana ya, yang selalu Ci Brenda kasih tahu, jangan khawatir sama hidup kamu. Dhamma will take care of you ya. Cici selalu ngomong Iya, begitu ya. iya. Bante yang bilang, Heeh. if we take care of Ah, Dhamma, Dhamma takes care of you. heeh. Iya, Betul. nggak tahu setiap saya kesulitan ada aja yang ngebantu Aha, gitu. right. Ada aja. Saya juga nggak ngerti. Ya, so saya Lalu ada komentar stop. nih dari Sis Yuni nih. Boston Hmm? kalau ngajar online bagus pertanyaannya mengena. Gurunya ini terlihat gurunya ini terlihat jelas mudah dipahami. Wah, ada yang komentar. Nah, ada yang tanya nih dari ini bro kali ya, Lucky Lukita, bagaimana kalau mau ikut secara online? Terus udah gitu si Swelling, bagi bro dan sis yang ingin mengetahui lebih detail mengenai meditasi Brahma Wihara Twin, eh, bisa mengunjungi damasuka.or.id. Betul. Ditanya nih sama Andi Maemi. Bro Boston, jangan coba emosinya, gak bisa emosi itu. Apa maksudnya nih? Coba bro, baca di chat deh bro. Bro Boston, jangan Gimana ya coba Cici ya? emosi, gak bisa emosi itu. Apa ya maksudnya? Saya enggak Saya mudah. nggak bisa ngebaca Cici gimana caranya ya. Oh Bener ya, jarang banget main Instagram. Ini aja udah ini janji sama Ci Brenda. Pi- iya Piye ya, benar. naikin scroll ke atas ya, Nah yang gimana di scroll caranya? aja, iya. Tapi tulisannya blur banget. Ba... Maaf Nanti ya. mungkin bronya siapa nih yang tadi nih bro Andi Maimi, maksudnya apa ya bro Boston, jangan coba emosi, nggak bisa emosi itu hehe. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Anyway, nah bro Tony ini juga mengajar basket bro dan sis. Masih ngajar sampai kapan bro? Apa sejak Eh, kecelakaan udah stop atau kecelakaannya di ring basket? Di lapangan basket. Dari itu masih lanjut atau udah stop sejak itu bro?
Masih, Masih? saya Oh, masih mengajar, tapi stop lah waktu pandemi saya benar-benar mm, stop. iya, Soalnya menurut saya ini pandemi ini bukan sesuatu yang kita harus lihat dengan light, sangat iya, iya, diremehkan ya maksudnya ya. iya. Harus Walaupun harus semua hati-hati waspada. orang udah walaupun semua orang udah ngerasa eh ya ini kayak penyakit biasa aja ya. Terus banyak sekali moms yang chat saya, coach, kok kapan latihan lagi nih? Klub lain Mm, sudah udah latihan. Terus ya respon saya ya, Ci, menurut saya sih ini bukan sesuatu yang like ya, namanya kan iya, pandemi ya. Eh, betul. kalau saya pribadi sih saya nggak mengajar. Cici kalau mau ya ke klub lain aja, nggak ada masalah sih menurut saya. Kalau anak-anak akan kuat, tapi anak-anak akan jadi carrier pulang ke rumah sih. Betul. Kasihan kalau di rumah ada opa Wah, oma ya. hmm, Mm-mm. benar. Gitu loh. Saya stop mengajar dari pandemi sampai sekarang sih. Ya, Hmm, kalau klub basket lain masih on ya silahkan ke sana, nggak apa-apa. Nanti masih ada hari esok buat mengajar kok. betul, bro. Jadi, em, ada satu lagi nih profesi, bro, Tony. Dan ini namanya Boston CCF, Chong Fan. Wah, Chong Fan-nya mantep, bro dan sis. Saya ada yang macam-macam ya, ada yang chasiu, ada yang telur, ada yang ebi, ya bro ya. Saya paling suka kombinasi tiga itu karena nyampur ada semua. Dan itu bronya ada ya, saya pernah pesan juga di GoFood gitu ya, ada ya. Itu ada di Pasar Pi, kemudian juga di Muara Karang masih nggak bro? Mereka udah nggak, Muara Karang udah nggak pandemi ya? tahun lalu impact terlalu besar, jadi ya dengan berhati kita close aja. Jadi so Oh, far oke. kita fokus di Pasar Pik. Terus saya ada Mhm. kerjasama dengan teman di Pancoran Pancoran Glodok, di Oh, Chinatown-nya. oke. Mm-mm. Cicongfan juga atau yang lain? Dia dia Oh, sih buka kayak nasi Hainam, tapi dia juga jualan cicongpan juga. Supply bahan dari ah, saya. aha, good. Sadu. Nah, terus kalau lagi Lebaran, aduh sayang nih, topnya ini sesudah Lebaran, harusnya sebelum Lebaran, karena kita jadi pada bisa belanja kue kering. Kue keringnya itu banyak gitu ya, satu kotak kayak itu buat bagi-bagi kan, yang murah meriah gitu. Nah itu nanti kalau yang buat Lebaran tahun depan deh, pesennya sama Boston. Jadi yang bisa buat bagi-bagi satpam, bagi-bagi mbak gitu, itu murmer dan lumayan kok gitu. Nah, terus ada komentar dari Andi Maimi yang tadi, yang ngajakin main basket, arahin ikut online retret aja bro. Saya kebanyakan ngajar itu murid-muridnya umur 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sih. Jadi Oh, lebih gampang ngarahin anak kecil. Soalnya dulu pernah ngarahin orang-orang yang udah umur 20 and up. Wah, susah sekali. Alban. Karena mereka bukan Alban sih, mereka ya sudah kayak Michael Jordan semua, udah terbang sini, terbang sono, terbang sini, terbang sono. Terus Oh, kalau kita arahin komennya cuma gampang, lu mau ngarahin gua, sini kalian gua dulu. Capek lah kalau kayak gitu. ya rada-rada seal lah bro itu Ah, mah. uh, uh. Ini ada Jadi komentar dari Sis Dewi Hugeng. Memang enak banget, rasa nggak bohong deh, pas di kantong dan enak di lidah, benar. Saya makanya berani berani jamin, yang belum pernah nyobain Boston Chicongfan kudu pesen besok. Malam-malam udah nggak bisa, udah tutup. Pagi-pagi ya bro ya. wah, jadi ini Cici
promosi ya Oh sekalian. iya, kan kita di Twim ini kan sebenarnya saya bikin program cinta ini adalah memang untuk memperkenalkan para asmen, pengalaman apa dari mereka, kemudian perubahan apa yang mereka rasakan, kemudian yang memperkenalkan sehari-harinya itu apa pekerjaannya. Jadi gitu, Oh, supaya dikenal, nggak cuma tahu sis Brenda doang. Jadi ya memang harus harus diperkenalkan karena memang ada komentar dari sis Plesia. Congfan nomor satu enak betul. Pokoknya jangan percaya kita deh, buktiin sendiri. Cari doang, nggak cukup satu Pak Bos. Kata sis Dewi Hugeng. Kalau saya masih cukup satu, saya tidak serakah. Ini ada komentar lagi dari Bro Robi. Wah, kalau Boston CCF memang paling top. Yang pernah saya makan wajib dicoba ya. Betul sekali. Terus ada komentar dari Sis Yuni. Chong dan Chong Fan Cong. maksudnya memang enak banget. Ngangenin, ayo pesen besok Sis Yuni. Saya baru pesen belum lama. Nanti berapa lama lagi pesen lagi. Ya lewat GoFood bisa, lewat Grab bisa nggak bro? Ada, GoFood, Apalagi bro? Grab. Saya ada GoFood, ada GrabFood. Kalau tahu WA saya, WA aja. Biasanya saya juga menerima kayak gitu. WA, tolong dong pesan ini. Tolong kirimin ke alamat itu ini ya. Ya nanti saya bikinin, saya kirimin ke alamat bersangkutan. Habis itu ya boleh transfer, nggak Nah masalah. kalau begitu dicatat nomor WA-nya. Ini aku ketik aja deh. 0878 Dicatat, 4455 3654. Kos diulang lagi dong bro. 0878 4455 3654. WA ya, soalnya Ya, jarang angkat telepon. ya Kalau WA WA aja. pasti dibaca dan dibalas. Nah, tuh katanya ngangenin sih bener deh. Wah, dari Surabaya nanya bisa dikirim keluar kota nggak ke Surabaya? Tis Dian nih. Waduh, Ayo pikirkan gimana caranya di vacuum pack. Sis Dewi Hugeng bilang, kalau lagi konsumsi. sempet bisa tiap minggu ke sana aku loh, mantul. Pokoknya beneran deh, nggak akan kecewa. Udah muncul kok Pak Bos. Oke deh. Eh, Tuh, si Dewi Boston, Hugeng kayaknya pelanggan setia nih. Setiap iya. minggu datang. Setiap minggu ya, luar biasa, mantul. Memang enak banget sih. Saya sebetulnya jujur, tidak pernah kalau lagi yang cah, itu saya jarang banget pesen cicongfan. Karena nggak begitu suka. Tapi begitu kenal Boston punya cicongfan, saya jadi suka. Bener, ini nggak bohong nih. Mana boleh kita bohong ya di film ya. Benar-benar swear itu benar terjadi. Jadi saya baru tahu oh cicongfan tuh ternyata bisa enak juga ya. Karena kalau makan di Yamcha itu apaan sih tepung beras dipakai udang dipakai apa kayaknya buat saya itu kesekian lah, kesekian prioritas. Yang nomor satu kan kalau kita Yamcha tuh ada siomainya, ada apa namanya macam-macam kan. Tapi cicongfan itu biasanya paling belakang kalau masih ada yang belum kenyang ya bu pesennya cicongfan jadi Hmm, ece-ece itu pesannya tapi begitu makan punya Boston wah nggak ada duanya nah ditanya nih itu betul ini Cici bilang buka semakin cabang di semakin Surabaya Pak Bos. nanti boleh. Cici jangan promosi terlalu tinggi. Saya Bener makin saya apa nggak ya? bohong Makin bener beban saya nggak terlalu bohong berat. saya nggak bohong. Mami saya pun kami itu sekeluarga sebetulnya paling kurang suka sama cicongfan jujur. Tapi waktu saya pesan terus Broton kan tahu ya mami kan beberapa kali ke pasar pik waktu belum pandemi kan dia pesen tapi Iya. Boston nggak tahu itu mami saya jadi begitu udah pulang saya bilang saya foto gitu wah enak banget nih memang mantul
Sis Dian bilang, iya bener sis, mesti buka cabang di Surabaya. Hahaha. Ayo kudu nyoba, betul Siswati, cobain dah. Sis Luciana bilang, pasti mantul rasanya kan dibuat dengan meta. Betul banget. Tuh Sis Welling juga bilang, enak cicongfannya. Bener ini, Terima kasih. kita bukannya mau membesar-besarkan, bukan ya bro ya. Kalau memang enak, saya bilang enak. Kalau bilang so-so, saya akan bilang so-so. Dan mendingan saya nggak ngomong gitu, daripada saya bohong. Nggak enak dibilang enak. Tapi kalau betul-betul enak, betul-betul enak. Terima Gitu. kasih. Iya, sama-sama. Karena beneran. Nah, nanti nih yang orang Surabaya dari luar kota, pokoknya kalau mampir ke Jakarta, datang ke Pasar Pik, naik di atas lantai berapa? 3 ya? Lantai 2. Lantai 2 ya? Pokoknya agak Food di belakang court-nya. tuh tempatnya. Boston CCF, Cicong Fan. Cari bro dan sis. Kalau yang berkunjung, tapi kalau ada yang mau pesen GoFood, go Grab juga, atau pesen langsung juga bisa. Anyway, terus ngomong kembali soal ngomong jorok. Masih nggak jadinya? Hmm, Apa udah betul-betul hilang sama sekali? Atau cuma sesekali pas lagi gimana masih bisa keluar? sesekali sih. Cuman Ya. tidak based on emotion, tidak based on ya kadang latah lah. Jujur ya. Ya, ya, ya. Jangan, Kita jangan jujur, mudah. betul. Tetapi potongan diskonnya dari setiap beberapa kata diselipin kata jorok sampai cuman beberapa kali, berapa kali ya sehari juga belum tentu sekali kali ya? Atau ada Iya. keselipin? Enggak lah. Cuman sebenarnya nggak akan ngomong kalau nggak bergaul sama teman-teman yang ya dari teman-teman yang kayak satu geng gitu. Ya, cuma di luar itu tidak sama sekali. Wow, keren banget ya bisa berubah. Ya itu, Jadi saya kalau sangat buat bersyukur. saya nggak menurut bro, saya tuh emosional, suka marah-marah dulu. Sekarang ya udah tinggal ketawa aja. Apalagi yang mau dimarahin. Iya. Kecuali kalau lagi retret, saya jauh-jauh dari Cibrenda. Terkadang ya bro, itu yang namanya tough love. Susah jadi polisi. Karena kalau saya dalam retret kan jadi polisi. Kalau nggak mau meditasi, kalau ngobrol kan pasti saya tegur. Nah, Batam hadir. Oke. Iya, jadi kalau misalnya ngobrol, kan udah tahu nih dalam retret nggak boleh ngobrol. Pasti kan saya tegur. Yaitu namanya ya Iya. ada yang menegur. Stick to the rule, ikuti instruksi ya. Iya dong, namanya kan noble silent. Kalau polisinya nggak bekerja, nanti ya itu polisi ada, baru pada diam. Kalau nggak ada polisi, tetap aja ngobrol. Udah ketahuan itu mah, udah bukan rahasia umum itu mah. Saya udah tahu, jadi kadang-kadang ya udahlah tutup sebelah mata. Cuma kalau sampai rame gitu ya, kan lagi retret kan nggak boleh berisik. Kalau udah sampai rame atau tiba-tiba nih kayak waktu itu misalnya di satu tempat retret, kok siang-siang orang pada kemana ya, kok nggak tidur? Kan kita tidurnya rame-rame kalau di Bogor. Kalau di Bali kan sendiri-sendiri. Kok orang pada nggak tidur? Ternyata pada ngobrol di depan. Nah itu wajib ditegur. Karena itu menyalahi aturan retret. Jadi ya kalau di dalam retret ya memang saya stress. Tapi kalau di luar retret ya biasa aja. Karena memang ikut peraturan gitu ya. Polisi tidur. Polisi nggak tidur. Emang pada bandel kita. Emang pada bandel. Kalau Bener. retret. Iya, kalau retret tuh ada bandel. Nah, nanti kalau kalian membimbing retret sendiri, baru tahu seperti apa.
Makanya kenapa nih saya mau para asmen ini mengajar retret 10 hari. Mulai ngajar retret 10 hari dan itu waktu interview tidak boleh dibantu. Nanti saya akan announce di grup. Anyway, ada cerita apa lagi yang menarik dan seru? Tuh, kalau sis Brand lewat kabur, mencar. Ngaku ya sis ya. Saya ikutan kabur salah satunya ya. Kalau lagi begini kita ketawa santai, enjoy. Tapi kalau lagi retret ya harus pasang muka. Terus gimana lagi nih Boston? Aduh nggak berasa loh, tinggal waktu udah berjalan hampir jam 8. Sis Class ada di sini nggak? Wah, sudah mau jam 8 ya. Padahal kita nyanyi nih lagu cinta nih. Coba saya lihat dulu, ngintip dulu. Ada. Nah Boston, sebelum kita undang Sis Class masuk nyanyi, ada pesan-pesan apa nih? Pesan apa ya? Apapun agamanya, cobain meditasi dulu, apalagi meditasi TWIM ya. Saya sekalian promosi lah, nggak akan nyesel sifat-sifat yang jelek. Kita nanti akan guide gimana cara mengikisnya dengan teknik 6R. Cukup merilekskan ketegangan yang ada di pikiran dan senyum. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ingat yang tadi ego. Setiap kali lagi emosi jiwa, sadar, coba belajar senyum. Karena kayak tadi, pasti susah. Sampai sekarang pun kadang nggak lagi emosi jiwa juga. Nggak, masa sih gue lagi marah, gue suruh gue senyum, lucu aja sih. Tapi once kita senyum, itu semua hilang. Jadi, yang ketiga, practice TWIM, memancarkan meta, senyum setiap saat. Itu orang-orang yang di sekeliling kita itu selalu gimana ya, somehow sangat menyayangi kita, gitu loh. Jadi musuh jadi nggak banyak, dan saya sih sangat merasa orang-orang sekeliling saya itu suka sama saya. Gak GR ya semoga sih perasaan godong. Terus yang keempat, practice TWIM, kita akan practice meditasi TWIM itu kita akan melihat sesuatu apa adanya. Jadi kita punya pikiran jadi nggak banyak. Contoh, misalnya gue lihat, bajunya cakep nih. Kalau orang yang biasa bajunya cakep ya. Kayaknya gue pernah lihat baju itu di Mall Taman Anggrek deh. Warnanya merah. Sebelahnya ada Versace. Versace kerennya ini. Jadi kayak pikirannya jadi satu, jadi dua. Jadi kita cuma lihat baju yang cakep, mikir sampai ke Eropa ya. Jadi kalau sekarang sih ngelihat sesuatu ya lihat baju, ya oke, baju ya apa adanya. Jadi negatif thinking kemana-mana nggak keluar. Jadi kita jadi bener-bener yang seperti Bante bilang, how to be happy in your life. Itu aja ya. Dan yang Bro Boston ngomong itu bener banget. Itulah yang disebut dengan penggandaan pikiran, papanca. Jadi kita ngelihat sesuatu, kita mikirnya kemana-mana. Padahal tidak hidup di dalam masa kini. Sedangkan yang kita lakukan, yang terjadi ini, kita bisa hidup dalam masa kini. Bro Henry Chen, nanti saya akan kirim informasi untuk syarat jadi asmen. Sis Class lagi nggak burem ya, nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa deh. Nggak bisa dibayangin pada bandel. Siapa nih? Siswati. Saya lihatnya udah pada anteng dan luar biasa. Wah, Siswati belum pernah ikut retret sih yang 10 hari ya. Pergi offline. Gak apa-apa absen Sis Class, oke, mengerti, that's okay. Ikut latihan meditasi TWIM Bro Henry Chen. Iya, betul. Sis Luciana bilang, Boston mantul.
bisa lepas ngomong yang titik-titik. Oh, bilang aja ngomong jorok sih. Nah, si Swelling ada tulis, silakan kunjungi www.damasuka.or.id untuk yang mau belajar meditasi. Jadi supaya banyak orang bisa mendapatkan inspirasi. Karena memang tujuan saya membuat acara PIN ini adalah cerita inspiratif, nampol, tuimers, asik. Nah, ini yang dibikin nih sama Sis Class, kepanjangannya. Di bawah happy aja kata bro atau Sis Bro Rano ya. Betul, di bawah happy. Nah, tapi kan orang kadang-kadang tidak mengerti bagaimana mau happy kalau pikirannya lagi banyak, masalahnya banyak. Tapi kita punya teknik yang tadi Boston bilang, itu namanya 6R itu. Yang mau tahu silakan nanti bisa ikut online retreat atau kita sebulan sekali itu ada one day retreat bro dan sis setiap hari Minggu akhir bulan. Dan ini pokoknya bisa mendaftar juga di website itu untuk ikut one day retreat atau retreat 10 hari. Cuma kalau retreat 1 hari itu kurang dapat hasil. Maksudnya ada tentunya. Perubahan itu sedikit ada. Tetapi kalau mau dapat betul-betul hasil yang bisa mengubah, itu minimal harus 10 hari. Bener banget. Iya, nice sharing, betul Sis Ivana. Cuman, nah ini biasanya kan sesama Asmen cuman ketemu di grup, tahu namanya doang. Tapi kan kalau lihat begini, kita membahas di cinta, jadi makin kenal. Oh ini yang namanya Bro Tony, yang namanya Boston, Cicongfan. Jadi kan bisa dikenal juga sama sama para Asmen lainnya. Oke deh, kalau tidak ada lagi yang komentar atau bertanya, Boston masih ada lagi nggak yang mau di-sharing? Atau pesan? Kita sudahi. Sudahi aja Cici. Tapi hebat ya, 1 jam juga ya. Padahal saya 3 minggu ini galau loh. 1 jam. Aduh, 1 jam mau ngapain aja ya? Kan saya bilang, santai aja bro. Cerita apa adanya. Ini memang kenapa jadi galau? Kan bingung. Nggak berasa, totonya udah sejam gitu. Nah memang kalau kita ngobrol seru itu begitu. Kalau kita have fun, itu tidak ada waktu yang terasa lambat. Kayak meditasi, baru duduk, kayaknya rasanya sebentar. Totonya udah sejam. Kalau duduk lagi enak kan gitu. 3 jam ya. Nah, itu dia. Wajib duduk 3 jam tuh Bro Henry. Benar nggak Bro Tony? Betul nggak? Nah, semua orang itu dipesan wajib duduk 3 jam minimal. Jadi Bro Henry, semangat duduk meditasi di atas 3 jam. Kalau sudah bisa duduk di atas 3 jam baru kontak saya. Kalau belum bisa 3 jam, jangan kontak saya. Gitu. Mantap Boston. Thank you sharingnya bagus kata Sis Yuni. Terima kasih. Sis Dian tanya, waktu galau nggak di 6R bro? Nggak kelihatan galau kan mukanya? Iya. Kelihatan galau nggak Sis Dian? Iya, Sis Dian kan nggak ngelihat wajahnya Boston galau. Happy malah kinclong. Nah ini salah satu hal lagi yang menjadi hasil dari meditasi Twin, kita ini praktisi, biarpun pakai bedak-bedak biasa begini kinclong, yakin saya Boston nggak pakai bedak, tapi lihat mukanya itu kinclong. Ini inner beauty ya yang kita bilang, senyumnya pun bagus, alami, karena memang sudah terbiasa kita melakukan ini. Jadi kalau mau cantik, mau ganteng, meditasi begini deh. Pasti hasilnya bagus dan terlihat dari wajah gitu ya. Oke, kita sudahi diskusi malam ini. Jadi saya dan Bro Tony mengucapkan terima kasih banyak
untuk yang bersedia hadir, memberikan komentar-komentar baik dan positif, dan kami berharap semoga rekaman yang nanti didengarkan oleh orang-orang akan mendapatkan manfaat besar. Jadi bagi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-25. Minggu depan, mudah-mudahan Sis Klesia sudah bisa mengisi sesi cinta Senin depan. Oke, sampai jumpa. Thank you ya Boston, Kanen. Sama-sama Cici. Oke deh, selamat malam semuanya. Bye.